Kita akan membahas dividend policy, bagian dari financial management. Ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu cash distributions, kemudian non cash distribution, kemudian apakah dividend policy ini berpengaruh, kemudian kalau berpengaruh mengapa, kemudian kita lihat cash distribution policy ini dalam prakteknya. Nah, ketika perusahaan ini beroperasi dan kemudian mendapatkan cash, ya kan ya, pendapatan, dan misalkan ada kelebihan pendapatan, maka akan digunakan untuk apa nih? Bisa digunakan untuk investasi yang baru, akan meningkatkan nilai perusahaan di masa akan datang atau meningkatkan revenue-nya. Yang kedua, bisa juga untuk membayar utangnya, untuk financingnya, memperbaiki capital structure-nya. Dan yang ketiga, bisa juga dibagikan kepada stockholder-nya ya, kepada pemegang sahamnya. Nah, ini tergantung ya kan ya. Ada 3 kemungkinan. Nah, bila akan dibagikan kepada pemegang saham, ada beberapa kemungkinan juga. Dibagikan sebagai cash dividend, yaitu dibagikan secara cash kepada stockholder, atau dibeli ya sahamnya, atau share repurchase nih, stock repurchase ini ya. Uangnya digunakan untuk membeli sahamnya dari pasar, kemudian artinya mengurangi jumlah saham yang beredar. Nah, ini akan ada efeknya pada balance sheet nih, pada asetnya, yaitu mengurangi kas karena ada dividen dan stock repurchase tadi ya. Kemudian bisa di equity-nya akan terjadi pengurangan juga ya kan ya, karena adanya return earning yang berkurang kalau cash dividend dan share repurchase tadi ya kan ya. Kalau share repurchase mengurangi jumlah saham yang beredar. Nah, cash dividend ini biasanya yang paling sering dibagikan ya, sehingga dividen policy ini akan menentukan seberapa banyak cash yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan kapan ya kan ya. Jadi ini adalah dividen policy. Jadi biasanya ada 2 atribut ya, 2 hal utama dari dividen policy ini. Berapa jumlah dari earning yang dibagikan sebagai dividen, atau istilahnya dividen payout ratio, dan kemudian polanya ya, pola pembayaran dividen ini dari waktu ke waktu, apakah tetap atau gimana ya kan ya. Ini adalah 2 hal yang ditetapkan dalam dividen policy. Ada tanggal-tanggal penting dalam dividen ini perlu kita kenal barangkali karena mempengaruhi penilaian saham. Ada declaration date, tanggal di mana dividen ini diumumkan ya gini. Kemudian ada ex dividend date, ini di mana saham ini diperjualbelikan tanpa dividen ya. Kemudian date of record, ini tanggal pencatatan, siapa yang memiliki saham pada tanggal itu adalah dia yang akan berhak mendapatkan dividen. Kemudian payment date, ini tanggal di mana cashnya dibagikan secara kepada para pemegang saham tadi. Ini tanggalnya bisa berbeda-beda ya, tapi sesuai dengan urutan ini tadi. Nah, yang kedua kemungkinannya adalah dengan stock repurchase, yaitu menggunakan cash perusahaan untuk membeli saham sendiri ya, sehingga mengurangi cash balance dan mengurangi jumlah saham beredar. Gimana caranya? Bisa dengan 3 cara ya. Open market repurchase, yaitu perusahaan membeli sahamnya di market ya, sedikit-sedikit ya kan ya, sedikit-sedikit sehingga kemudian tercapai targetnya tadi, open market repurchase. Atau tender offer yang kedua, jadi membuat penawaran secara terbuka, tender offer, tender ya kan ya, untuk membeli sejumlah saham ya kan ya pada harga tertentu ya kan ya. Biasanya untuk membuat menarik itu ditetapkan di atas harga pasar, siapa yang ini ya, agar orang berminat untuk menjual sahamnya. Kemudian bisa juga direct purchase kepada large investor ya kan. Jadi kalau ada ada pemegang saham yang komposisinya besar atau memiliki persentase yang besar, maka pemilikannya bisa juga langsung membeli dari 1 atau 2 stockholder utama tadi ya, dengan negosiasi ya kan ya. Tapi ini jarang digunakan ya, karena biasanya yang harus digunakan adalah keadilan ya, bahwa semua orang punya kesempatan yang sama, sehingga jika ada pihak yang merasa dirugikan, nanti akan ada
tuntutan, bisa terjadi tuntutan, karena kalau ada dibeli dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, maka yang lain juga berhak untuk mendapatkan harga di atas harga pasar, sehingga direct purchase ini jarang dilaksanakan. Nah, selain cash dividend, sebenarnya ada juga yang disebut dengan non cash dividend ya, atau non cash distribution. Itu bentuknya bisa stock dividend, bisa stock split, ya kan ya. Stock dividend yaitu distribusi ini ya, saham secara ya persentase tertentu ya, dengan persentase tertentu pro rata kepada yang memegang sahamnya, misalkan 5%, 10% kepada yang memegang saham, ya kan ya. Misalkan perusahaan akan bayar stock dividen 0,2 saham, ya kan ya. Jadi setiap orang memegang 10 saham akan diberikan 2 saham. Ini adalah stock dividen. Kemudian ada juga yang disebut dengan stock split tadi. Ini stock split ini biasanya adalah sebenarnya sama prinsipnya dengan stock dividen, tapi jumlahnya sangat besar, ya kan ya. 2 for 1 itu artinya yang punya ini ya akan mempunyai 2 saham baru dari 1 saham yang lama, ya kan ya, sehingga harganya juga akan berkurang setengah. Ini berarti seperti 100% ya, 100% stock dividen. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap harga pasarnya, akan berkurang harga pasarnya. Kenapa perlu stock split sama stock dividen ini? Biasanya manajer atau perusahaan itu punya ini ya, punya target tertentu atas harga sahamnya ya, atau di sini sebenarnya optimal range ya. Jika harga saham itu sudah di atas optimal range dan perusahaan ingin menurunkannya ke arah yang optimal range tadi, yaitu dengan cara melakukan stock split atau stock dividen tadi, untuk membawa harga pasarnya ke arah yang optimal range, jangan terlalu tinggi. Pertanyaannya, apakah dividend policy ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Nah, Modigliani Miller ini propose atau menyatakan bahwa tanpa adanya pajak dan transaction cost, maka cash dividend ataupun ini ya, share repurchase ini akan sama, ya kan ya. Dan kemudian waktunya juga akan tidak penting ya kan, kapan akan dibagikan, mau sekarang mau tahun depan, tidak penting juga. Ini dengan asumsi bahwa ini tadi ya, asumsi tertentu tadi ya, bahwa tidak ada pajak, kemudian tidak ada transaction cost, ya kan ya. Yang ketiga, operasi dan investasi dari perusahaan ini adalah tetap, ya kan, nggak berubah, ya kan, dengan perubahan tadi. Tapi kita lihat bahwa pajak ini pasti berbeda, secara umum berbeda ya kan ya. Di ini ya, akan ada perbedaan perlakuan pajak maksudnya, walaupun di negara-negara yang berbeda. Biasanya cash dividend itu akan ini ya, akan terutang pajak ya bagi individu yang menerima cash dividendnya tadi, ya kan. Kemudian yang kemungkinan beda adalah ketika individu ini menjual saham, maka pajak ini akan atas capital gain atau kesemuanya, ini tergantung dari sistem pajak dari tiap negara. Tapi yang jelas tadi, kalau cash dividend itu biasanya dikenakan pajak, kalau capital gain ini bisa beda-beda. Kemudian yang ketiga, ketika perusahaan atau investor ini menjual sahamnya dan perusahaan memberikan stock repurchase, barangkali tidak kena aturan pajak. Ini juga barangkali berbeda tergantung sistem perpajakan dari suatu negara. Tapi yang pertama tadi yang paling jelas ya, kalau cash dividend itu kena pajak, kalau stock dividen barangkali nggak kena, ya kan ya. Tuh. Nah, kemudian mengapa dividend policy ini sangat penting? Karena yang pertama, costly ya, transaksi itu costly. Setiap ada transaksi ada pajak capital gain dan seterusnya, atau ada agent fee ya kan, segala macam. Biasanya investor ini akan lebih suka untuk memilih perusahaan yang dividen policy-nya sesuai dengan apa yang mereka harapkan, karena ada investor yang mengharapkan ada dividen besar, ada investor yang mengharapkan dividen kecil, atau mengharapkan capital gain aja. Ini berarti akan ada seleksi atau di sini ada dividen klientel istilahnya, ada seleksi. Yang suka dividen besar akan membeli perusahaan yang memberikan dividen besar, itu juga sebaliknya. Sehingga
Yang diharapkan di sini adalah dividen policy ini stabil ya, tidak berubah-berubah setiap tahun ya kan ya, sehingga orang bisa memilih sesuai dengan seleranya masing-masing. Dan yang kedua, dividen policy ini penting karena ada informasi ya, ada informasi yang dibawa dari keputusan atau pengumuman saham ini. Untuk pengumuman dividen dan saham ini ya, stock repurchase misalkan, kalau misalkan dividen ini diberikan cash dividen ya, dibagikan, biasanya ini ada berita bagus ya. Kenapa? Bahwa kalau orang sudah mengumumkan dividen, biasanya dividen ini nggak akan turun ya kan, jadi ini akan naik secara permanen biasanya ya kan. Kemudian bahwa perusahaan ini sudah menghasilkan uang lebih banyak daripada yang dibutuhkan dia, berarti kelebihan uang, berarti perusahaan yang bagus ya kan. Atau equity-nya ini adalah underprice ya kan, sehingga harganya ini harusnya lebih tinggi dari itu, sehingga perusahaan memutuskan untuk memberikan dividen secara cash daripada memberikan dividen yang non cash tadi ya. Nah ini sehingga ada seperti itu ya kan. Kemudian ada juga kalau membagikan non cash dividen, ada juga efek ini ya, information yang terkandung di dalamnya, yaitu biasanya ada anggapan bahwa ketika perusahaan mengeluarkan stock split atau stock dividen, ini berarti perusahaan merasa bahwa nilai sahamnya terlalu tinggi ya kan ya, sehingga berarti saham ini dinilai lebih tinggi dari yang seharusnya. Kemudian ketika ada pengumuman seperti ini, biasanya perusahaan akan menarik perhatian, sehingga orang jadi yakin bahwa biasanya perusahaan yang menarik perhatian itu biasanya kalau perusahaan punya masalah itu tidak akan mau untuk menarik perhatian, sehingga ada informasi positif juga yang dihasilkan dari sini. Sehingga dividen policy ini sangat penting, bisa jadi memberikan signaling tertentu kepada investor. Gimana prakteknya ini ya, cash distribution policy ini? Beberapa hal yang berpengaruh terhadap ini ya, distribution policy ini. Pertama, stable dividend payout policy, yaitu perusahaan berusaha untuk memberikan cash payout yang ini ya, yang tetap ya kan ya, sehingga perusahaan harus meyakinkan diri dulu bahwa akan mampu untuk membayar dividen sebesar tersebut ya kan. Dan kemudian untuk meningkatkan dividennya, maka perusahaan harus ini ya, harus juga meyakinkan bahwa akan cukup dana di masa yang akan datang, sehingga tidak akan menurunkan dividennya, tidak menarik kembali kenaikan yang tadi. Yang kedua, barangkali ada residual dividend policy. Jadi dividen ini dividen ini dibagikan atas earning yang tidak diperlukan untuk investment yang baru. Ada juga perusahaan seperti itu. Nah, tentunya tergantung dari hal-hal yang lain ya, adanya liquidity position ya kan, jadi kemampuan untuk bayar. Ketika cashnya ada untuk bayar, maka dibayar. Ketika tidak ada cash, maka akan sedikit dividen yang diberikan. Kemudian ada yang mempengaruhi juga, yaitu sumber pembiayaan yang lain. Ini contohnya untuk perusahaan yang kecil atau yang baru, biasanya untuk pembiayaan itu akan lebih susah daripada perusahaan yang sudah go public, yang sudah ini ya, sudah besar ya kan ya. Sehingga biasanya payout dari perusahaan yang kecil ini akan lebih kecil daripada perusahaan yang sudah besar, karena perusahaan kecil biasanya lebih bergantung pada internal source of financing. Kemudian yang terakhir adalah earning predictability ya kan ya. Biasanya perusahaan yang earningnya stabil, bisa diprediksi, akan membagikan dividen lebih besar ya kan, karena mereka sudah bisa memperkirakan berapa kebutuhan kasnya, berapa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.